Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ana Rahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang. Tugas 1.3.A.8 Koneksi antar materi modul 1.3. Kaitan yang saya pahami mengenai peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya adalah sebagai berikut. Pada modul 1.1, yakni tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di modul ini saya mempelajari tentang pendidikan dan pengajaran, kodrat alam dan zaman, asas trikon, sistem Among, pendidikan yang menghamba kepada anak, teori konvergensi yang menyatakan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, dan tentang cita rasa dan karsa. Dari modul 1.1 ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah kebutuhan siswa yang harus dipenuhi oleh guru. Guru harus berpihak pada siswa. Guru mampu menuntun siswa menebalkan garis kemampuannya dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Guru dituntut mampu menciptakan cita, rasa, dan karsa pada siswa. Pada modul 1.2, saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada nilai guru penggerak, saya belajar tentang nilai-nilai guru, yaitu berpihak kepada siswa, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Dari modul 1.2 ini, saya mengambil kesimpulan bahwa saya sebagai guru harus memenuhi nilai-nilai dan peran saya. Guru harus punya peran besar dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan, variatif, dan berhasil menyelamatkan kehidupannya di masa yang akan datang. Selain itu, guru menjadi coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekitarnya. Harus bisa memberikan efek positif dalam memberikan perubahan dan kemajuan yang lebih baik. Berikutnya pada modul 1.3, saya belajar tentang visi guru penggerak. Pada modul ini, saya belajar tentang paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang fokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Kesimpulan saya mengenai pendekatan inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan yang lebih tepat dipakai dalam memecahkan masalah yang muncul pada siswa, guru, maupun lembaga sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan pendekatan IA ini, kita arahkan menggunakan modal kekuatan positif yang ada dengan melibatkan semua unsur dan dilakukan secara kolaboratif atau kerjasama, sehingga hasil atau solusi yang didapatkan akan maksimal. Selain mengenal IA, saya juga belajar tentang Bagja. Bagja merupakan konsep gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Copy Reader ke dalam langkah 4D. Tahapan Bagja yaitu B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Sebelum melangkah, saya harus menentukan visi saya, kemudian membuat kalimat prakarsa perubahan agar dasar telaah rancangan pertanyaan dan tindakan yang dibuat pada visi sesuai. Dengan begitu, rencana yang dibuat hingga akhirnya dieksekusi, dimonitoring, serta dievaluasi selaras dengan visi. Setelah mempelajari ketiga modul tersebut, saya bisa menarik keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, dan
1.3. Pada ketiga modul tersebut memiliki kaitan yang sangat erat. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yakni pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sangat mendukung nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, dan sebaliknya nilai dan peran guru penggerak yang sudah dipelajari, dipahami dan diimplementasikan pada kenyataan akan dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 1.3 juga sangat erat. Bila guru sudah memahami modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, maka ketika guru memiliki visi dan bisa membuat prakarsa perubahan dengan tahapan bagja, maka itu akan sangat mendukung dan merealisasikan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya, modul 1.1, 1.2, dan 1.3 memiliki kaitan yang sangat erat dan ketiganya saling mendukung dan melengkapi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Revisi dan rumusan dengan penuh keyakinan, visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika merancang dan menggerakkan hati setiap orang yang sedang membaca. Visi saya sebelumnya adalah mewujudkan siswa berimtak, berwawasan global, mandiri, peduli, bernalar kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Visi saya sesudah revisi adalah mewujudkan siswa berimtak, berwawasan global, dan bernalar kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Analisa rumusan masalah. Mewujudkan siswa yang berimtak berarti pada visi ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mewujudkan siswa yang berwawasan global berarti pada visi ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, berkebinekaan global, dan kreatif. Mewujudkan siswa yang bernalar kritis berarti pada visi ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan kreatif. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Terima kasih. Salam dan bahagia.